Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Surat Al-Hujurat, surat yang ke-49, ayat yang ke-10, halaman 516. Al-Hujurat surat ke-49, ayat yang ke-10, halaman 516. Innama, sesungguhnya, hanya saja, tidak lain dan tidak bukan, al-mu'minuna, orang-orang yang mukmin itu ikhwatun, bersaudara. Fa aslihu, maka jika dua orang mukmin atau dua kelompok, dua golongan mukmin saling bertikai, saling berselisih atau bermusuhan, aslihu, damaikanlah olehmu, baina akhawaikum, di antara saudaramu itu. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Laksanakan perintah Allah, hentikan larangannya, itulah takwa. La'allakum turhamun, supaya kamu diberi rahmat. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, kaji kita malam hari ini adalah tentang saling bermusuhan antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya. Itu makanya tadi kita awali dengan firman Allah Ta'ala, surat Al-Hujurat. Mari kita pahami. Ikhwatun, ikhwan, akhun, sama artinya saudara. Bermula secara bahasa artinya adalah sama. Ikhwatun itu kalau diterjemahkan menjadi bahasa kita sama. Sama dengan akhu, akhi, akha, ukhwah, itu juga asal katanya adalah sama. Dikatakan orang itu bersaudara karena sama, sama ayahnya, sama ibunya, atau sama ibunya, atau sama ayahnya, sama kampungnya, sama negerinya, sama sukunya, sama bangsanya, sehingga dia saudara. Saudara sebangsa dan setanah air, saudara sekampung sehalaman karena sama kampung halaman, saudara sesuku, saudara seibu, saudara sebapak, saudara kandung karena sama. Bahkan perangai kalau sama juga saudara, saudara setan. Innal mubazirina kanu, orang-orang mubazir itu adalah saudara setan. Kenapa? Ibunya berbeda, bangsanya berbeda, tetapi ada yang menyamakan mereka. Ada menyamakan perangai, perangai mubazir. Bahkan ada yang sama, saudara sampai cibiran. Karena juga semua-semua suka mencibir, jadi saudara pencibiran. saudara sepagunjingan,
saudara sepenandaman. Semua selaki bini, semua nandami orang, itu saudara. Akhun. Al-muslimu akhul muslim. Muslim itu saudara. Apa yang mempersaudarakan mereka? Sama-sama muslim. Al-mu'minuna ikhwatun. Orang mukmin itu bersaudara. Apa yang menyamakan mereka? Mensaudarakan mereka? Sama beriman. Ikatan persaudaraan yang paling kuat, paling kokoh, paling kuat, paling kokoh, paling langgeng dan abadi, melebihi ikatan persaudaraan apapun adalah saudara seiman. Bukan saudara senasab, saudara seiman. Karena persaudaraan mereka bisa sampai surga. Bahkan mereka nanti mencari di surga, kalau nak ketemu Allah suruh cari di neraka, selamatkan. Itu hebatnya. Untuk itu kalau dapat konco kawan kanti salah-salah seketik jangan dandam nah. Kadang-kadang tu salah tendak awak pada so. Kadang-kadang hati awak nak kasih orang madandami. Putih hubung awak jo orang elok, jo orang baik. Karena bisa jadi orang ko mendoakan awak. Mati awak hanya menyalatkan. Bisa jadi nyu masuk surga, masuk neraka, carinya ke neraka. Itu. Nah, sekarang karena muslim itu bersaudara, mukmin itu bersaudara, maka tidak pantas, tidak wajar dua saudara ini saling bermusuhan. Dikatakan la yahillu li muslimin, tidak halal. Tidak halal kan haram. Tidak halal bagi seorang muslim ayah jura akhahu, memutuskan, memboikot, memutuskan hubungan persahabatan dengan saudaranya sesama muslim fauqa thalathi layalin, melebihi 3 hari atau 3 malam. Cakola mulai bermusuhan masa kiatian. Besok dilanjutkan. Bekor dia kait selesai. Dilanjutkan juga haram kedua. Berarti Islam hanya mentolerir 3 hari. Kenapa 3 hari? Hari pertama masih wangi, hari kedua masih terasa-rasa, hari ketiga hansu amabian. Bekor dia akhirnya bekor salam. Illa yahillu, tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya sesama muslim, tidak bersapaan atau bermusuhan, memutuskan persahabatan melebihi 3 hari. Yaltaqiyani, kedua-duanya bertemu, fayu'ridu hada wa yuridu hada, yang ini melengoh ke sana, yang ini melengoh ke sini. Sama-sama berdua, sama-sama menaku, sama-sama pura-pura mencari mengacang-acang lain. Itu benar. Kadang-kadang duduk di surau kuah, surang duduk di sana, surang sikoh, tak mau bau. Sembayang rajin, berdoa rajin. Kau tak berbuang sembayang, berbuang hati. Wa khairuhuma, yang paling baik di antara keduanya itu adalah yabda'u bisalam, siapa yang paling dulu mengucapkan salam. Itu yang paling baik, 2 orang. Jadi selama mereka bermusuhan, tidak bertegur sapaan, sama-sama memutuskan hubungan, sama-sama menghindar dan mengelak, atau lainnya duduk dalam satu ruang nencik membudua, nencik menjungua, misalnya begitu, sakit hatinya tu menjadi orang kah. Maka selama itu mereka melakukan dosa. Kenapa? Gini, tuftahu abwabul jannah,
yaumal Itsnin wa yaumal Khamis. Dibuka pintu-pintu surga setiap hari Senin dan hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Allah akan ampunkan setiap Senin dan Kamis itu dosa-dosa seorang hamba selama dia tidak mempersyirikatkan Allah. Illa rajulan, melainkan seseorang kanat bainahu wa baina akhihi syahna, melainkan seseorang yang antara dia dengan saudaranya ada syahna, ada permusuhan. Anziru hazaini hatta yastaliha. Diperintahkan kepada malaikat, tunda, tangguhkan kedua orang ini pengampunan dosanya sampai keduanya berdamai. Anziru hazaini hatta yastaliha, anziru hazaini hatta yastaliha. Tangguhkan dua orang ini sampai keduanya berdamai. Diulang oleh Nabi 3 kali. Senin Kamis, Selasa Rabu Kamis. Mulai bercakap, mulai bersengih, mulai salah paham, mulai tersinggung atau apa berbakanai, alun terkaca la mengelejeng, Senayan, Selasa lanjut, Rabu lanjut, Kamis selesai. Kalau Kamis mesti dilanjutkan, ampunan dosanya di pending. Ndak jo, Senayan, tiba Senayan balik, pending lagi. Sampai hatta yastalia, sampai keduanya berbaikan. Yang paling utama, siapa mendului nyun salam atau mencuci salam. Kenapa begitu? Dia bersaudara, orang mukmin itu satu tubuh, kal jasadil wahid, bagaikan satu tubuh, kal bunyan, bagaikan sebuah bangunan, saling mengokohkan, saling menguatkan. Itu kemasukan setan namanya itu. Kalau dilanjutkannya permusuhan sampai mati, maka sampai mati dosanya ditunda pengampunannya. Sebabnya sendiri tidak mau mengampuni orang. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan karajo. Kalau nyo tidak mau memaafkan, tidak mau minta mengampuni orang, berarti Allah tidak akan memberikan ampunan. Kadang-kadang tidak orang yang salah, awak lu nak menukar orang kan. Berarti Allah tidak akan memaafkannya, tidak akan mengampunkan dosanya, karena dia tidak mau memaafkan, mengampuni saudaranya, maka dia terima balasan yang sama. Sampai mati haram. Berarti sampai mati mengharamkan untuk diampunkan Allah secara tidak langsung. Itu bahayanya. Itu makanya dikatakan bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau ya, ala ukhbirukum, apakah kalian mau aku kabarkan bi afdala min darjatis siyam was salah sedekah, tentang sesuatu yang lebih utama dan lebih tinggi derajatnya daripada puasa, daripada salat, daripada sedekah. Kata sahabat mendengar itu, bala, jadi Rasulullah. La ya muah kalian ambo agi tahu, na lebih tinggi derajatnya, lebih utama dari puasa, salat, sedekah. Amu Rasulullah itu. Coba. Islahu dzatil bain.
mendamaikan orang yang bermusuhan, yang bersengketa. Hadis riwayat Abu Daud 4919. Mendamaikan orang bersengketa. Karena orang yang bersengketa berselisih ko nya sedang nak dapat rahmat. Ampunan dosanya ditunda, kita perbaiki hubungannya balik. Tinggi derajatnya. Bukan sembahyang wajib maksudnya, bukan puasa wajib, bukan zakat, tapi lah salat sunnah, puasa sunnah, dan sedekah-sedekah biasa. Malahan kata beliau, kok tidak merendahkan apa? Dalam hadis riwayat Tabarani, la amshiya ma'akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Sesungguhnya aku pergi berjalan bersama salah seorang saudaraku sesama muslim, kata Nabi, untuk menunaikan hajat, keperluan seseorang muslim. Lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada beriktikaf di masjidku ini sebulan. Kita tahu Masjid Nabawi nilai salat situ satu kali salat 1000. Lebih aku sukai daripada iktikaf di masjidku ini 1000 apa sebulan. Untuk keluar mengurusi hajat orang. Salah satu bentuk hajat adalah mendamaikan. Karena dampaknya adalah kepada orang banyak. Kalau iktikaf dampaknya kepada diri kita. Salat ke diri kita, puasa ke diri kita, tapi mendamaikan orang berarti kita memperbaiki hubungan yang rusak. Tinggi nilai. Bahkan diizinkan berdusta. Dusta hukumnya haram. Dusta hukumnya tidak boleh. Tidak boleh dusta. Tapi ada kalanya diizinkan berdusta, supaya dua orang kau damai. La yahillul kadhib, la yahillul kadhibu illa fi thalathin. Tidak halal, tidak boleh, haram hukumnya berdusta kecuali pada 3 hal. Yuhaddithu rajulu imratahu liwardiyaha, itu seseorang berbicara kepada istrinya untuk menyenangkan istrinya, di karang-karangno cerita supaya bininya membudua sih, menceringi sih, di karang-karangno cerita. Kau biasanya orang bini berdua supaya jadi kikarawnya dan jadi gurumehnya madunya di karangno cerita. Mau kata lambe pulang tadi kemana? Aduh, orang tadi bertamu yang mau orang, kau bininya kan? Bertamu orang kawan mana? Aco bawa suhunya, bertamu kan? Betul, boleh betul. Kalau ini celo ke tensiin 130. Kalau bangi itu amoi tangga anu kodeknya hari dah kecil tawa, boleh betul. Wal kadhibu fil harbi, dusta dalam perang. Bahkan perang itu siasat. Wal kadhibu liyusliha bainana, berdusta untuk menamaikan orang, di karang cerita. Karang cerita supaya runtuh hatinya. Sabananya angku kali-kalinya lama ingin berdamai, ingin belok. Angku ko sambayang nu najin kare bana. Antana budu-buduan dan bujujunguan. Ini sebenarnya lunak sih. Lunak lo pada orang-orang. Ya dia piti mana di mamahnya, kan? Angka belum tua dah. Boleh. Jadi diizinkan berdusta, mengarang cerita agar orang yang bermusuhan kau bisa damai. Begitu tinggi nilai perdamaian. Bahkan diperintahkan, si anda mau damai, perangi. Nah, itu dalam surah Al-Hujurat tadi, ayat yang ke-9. Wa in ta'ifatani, jika ada dua orang kelompok mukmin yang saling berperangan, berbunuhan, berkelahi,
Faslihu bainahuma, perintah damaikan kedua kelompok, dua golongan, damaikan. Fa in bagat ihdahuma, jika melawan bangkang salah satunya, perangi. Cakai ini bahasa semua, itu bahasa awaknya. Udah lah ingin damainya dah muah aja, anyo lah. Fa in bagat ihdahuma faqatilu allati tabghi hatta tafi ila Allah, ila amrillah. Itu perintah, diperintah. Maka harus kita bersama-sama dah. Anang kun kita julai. Orang nak mau damai, kun nak mau damai. Diboikot, dikucilkannya, boleh. Sebabnya tak mau. Itu perintah. Karena perdamaian itu disuruh as-sulhu khair. Perdamaian disuruh baik damai. Bahkan hatta bercakap ke laki bini damai paling baik. Biarlah mengalah salah satunya. As-sulhu khair, berdamai laki bini itu lebih baik daripada melanjutkan perkelahian, perceraian atau perbantahan. Karena buruknya putih hubungan. Bagaimana kalau hukumnya orang nama suang koyo? Masuang, madu, sehingga orang kusik-kusik bulu ayamnya bisa orang kusik santan puo gara-garanya. Kalau kusik santan puo kena pi pemanggangnya. Kusik-kusik bulu ayam biasa sih orangnya. Paruah saya menyelesaikan. Adanya bisa orang kusik bulu ayam menjadi kusik santan puo pi penyudahnya. Badan sentiangnya memasukkan garam, memasukkan minyak. Pas orang ko karajonya macam bala. Berdosa besar, membuat orang heboh, membuat orang bercerai. Di intinya bermusuhan itu salah satu dosa besar. Salah satu dosa yang mengundang laknat. Ia menyebabkan tertundanya ampunan dosa. Maka wajib hukumnya bagi mukmin lain untuk mendamaikannya. Sampai-sampai Nabi pernah terlambat salat asar menjadi imam. Rupanya beliau pergi ke Kuba. Barangkali kita telah pernah ke Madinah tahu Kuba 6 kilo jaraknya dari Masjid Nabawi. Kesinan beliau dengan ke situ beliau dengan beberapa orang sahabat ke Kuba. Rupanya beliau ke situ mendamaikan orang. Ada orang adalah parang lempar-melempar. Lah sampai orang saling melempar, datang beliau mendamaikan. Di zaman Nabi ada orang yang bercakap, ada orang sada. Cakap Abu Lahab sada zaman Nabi. Berjahal. Apalagi kini. Enggak rusuh lu ada Arab Saudi mangka-mangko. Orang dulu ada berjahal sini. Ada damaikan Nabi di Kuba. Sampailah asar azan belum tiba je beliau. Maka Bilal menurut Abu Bakar, ya Abu Bakar, engkau jadi imam di sebab Rasulullah pai nanti boleh. Maka Abu Bakar jadi imam, sementara salat itu datang Rasulullah. Sampai beliau terlambat salat untuk mendamaikan. Maka begitu tingginya berdamai cukup. Bahkan bagi orang yang mendamaikan, dia mendapat keutamaan yang luar biasa, melebihi fadilah salat, puasa dan sedekah. Nah, inti kaji waksa malam kini setentangan niko bukannya kita berbeda pendapat boleh. Kadang-kadang sakit hati. Kadang-kadang tersinggung. Kadang-kadang orang ku kesal, kan biasa sudah. Cuma kadang-kadang ada orang ku alun tersinggung nyala kenai. Tersinggung hati pada bak kanai atau alun tanai alun tersinggung. Kadang-kadang setitik dilawiannya. Sakapa di gunungannya betulnya. Ada orang begitu, tapi tidak bolehnya melanjutkan sikap seperti itu sampai berhari-hari, berminggu, berbulan, bertahun. Tidak boleh.
Kita yang tahu harus membujuk. Ini kadang-kadang orang sebelah anyomen anu. Orang sebelah biasa-biasa. Misalnya, dah dia mau dah saya dah kecil orang sebelah. Inyo aja. Biasa-biasa. Salah itu. Ada orang nambah kalabihan amik. Berarti orang kau penyimpan. Penyimpan. Kau nama hikid. Hikidun, hakaf dan dal, penyimpan, panduan, penandam. Makin lama, makin kadang apanya ditumpuk ini kadang. Itu makanya orang penyimpan kau makin lama makin sambuk muka. Ambuk sambu dua, sambuk. Tanda ada nak simpannya, disimpan dalam hati. Nah, dek kita lah mencapak, lah kan nampak dan boleh jangan ceringi. Sikol kajimu. Kamu penyingguang. Alun tersinggung lah kenai kan. Jadi anak-anak menceringi lekang. Anak-anak apa-apa. Kaji kita sampai situ. Semoga berfaedah. Ada hal-hal yang kadang-kadang sehari-hari terkadang di kita. Itu makanya kita judulnya larang-larangan yang kadang-kadang terlanggar kita. Kadang-kadang bisa merusak pahala salat, Pak. Merusak amal, Pak, kalau kita persambuan gara-gara nang sehari-hari. Sekian kaji kita malam hari ini. Semoga berfaedah dan bermanfaat untuk kita semua. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.